Hidup yang lebih baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Festival Ekonomi Syariah 2022, yang kami hormati segenap panitia Lomba Debat Festival Ekonomi Syariah 2022, serta kolega kami dari tim Kontra. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya, Adita Trihandayani, sebagai pembicara satu, yang bertugas menguraikan definisi, latar belakang mosi, dan menyampaikan poin argumen penting tim kami. Kemudian di sebelah kiri saya, yakni Nailu Safa'a, selaku pembicara dua, yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen yang telah saya sampaikan disertai dengan bukti empiris. Dan di sebelah kanan saya, yakni Putri Aryani, selaku pembicara ketiga, yang bertugas untuk berkonstruksi arah perdebatan, menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi, serta closing statement. Sebelum kami menyebutkan poin inti argumentasi, terlebih dahulu saya akan memaparkan definisi dan latar belakang adanya mosi perdebatan kali ini. Bappenas mendefinisikan Sustainable Development Goals sebagai wacana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurai kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta membangun dan inklusif terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan di satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 82 dari 163 dengan poin 69,16. Posisi tersebut cukup rendah dari poin target 100 dan terutama sebagai besar negara kawasan Asia Tenggara berada di atas peringkat Indonesia. Terdapat 17 tujuan besar SDGs yang baru dicapai, maka hal ini perlu ditinjau dari setiap indikator, bahwa apabila memang Indonesia masih dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan, hal ini kemudian menarik untuk dibahas secara lebih lanjut. Sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki perekonomian cukup baik. Namun, tetapi mencapai SDGs Indonesia masih tercatat rendah. Setiap tahunnya dilakukan evaluasi terhadap perkembangan tiap negara dalam mencapai tujuan SDGs. Dengan memberikan poin dan peringkat, berdasarkan laporan Sustainable Development tahun 2021, Indonesia sekali lagi belum dapat mencapai indikator-indikator dari SDGs. Dari laporan tersebut, Indonesia terlebih mengalami tantangan besar di beberapa indikator yang ditandai dengan warna merah, yaitu di indikator Zero Hunger. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan perbaruan sosial ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,5 juta jiwa pada Maret 2021. Garis kemiskinan untuk daerah pedesaan sebesar 464,47 ribu per kapita per bulan pada September 2021, dengan rincian 355,3 ribu per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan di daerah perkotaan 2,73 ribu per kapita per bulan, dengan rincian sebesar 363,84 ribu per kapita per bulan. Dalam usaha penanggulangan, sangat penting menjawab apa menjadi akar permasalahan kemiskinan, agar upaya dan kebijakan tepat untuk dilakukan. Tetapi, kurangnya pemahaman karakteristik terhadap penduduk miskin tidak mengacu pada permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat miskin, hanya berbasis individu dan juga tidak berkelanjutan. Program pemerintah di level daerah yang tidak dapat sasaran pada penduduk miskin, terutama dalam alokasi anggaran, bantuan sosial, dan program-program tertentu, akan terdampak pada kesejahteraan sosial Indonesia yang semakin melebar. Pertumbuhan Indonesia menjadi semakin melambat, namun hal ini belum tentu dinikmati oleh masyarakat lapisan bawah. Dengan demikian, perlu upaya serius yang tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, dengan mengawasi anggaran-anggaran, mengontrol, dan bertanggung jawab pada setiap programnya. Dalam hal ini, kami memiliki 3 poin argumen penting yang mendasari perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, garis kemiskinan yang tinggi, yang kedua, program bantuan yang belum tepat sasaran, yang ketiga, pembangunan yang belum merata. Supaya arah perdebatan ini terarah, kami memberikan limitasi pengetasan kemiskinan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro menyatakan dengan tegas bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.
Jika kamu tak dapat melakukan hal yang besar, maka lakukanlah hal yang kecil dengan cara yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya Nelly Safa sebagai pembicara kedua dari tim kami yang akan menguraikan mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, menghilangkan kemiskinan dan kelaparan pada wacana SDGs menjadi inti dari agenda pembangunan berkelanjutan. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, izinkanlah saya menguraikan argumentasi bahwa pencapaian SDGs belum optimal karena perencanaan yang belum tepat sasaran. Memasuki argumentasi kami yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, garis kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu. Kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat dalam suatu daerah dapat dipengaruhi oleh garis kemiskinan dari lahir. Bervariasinya taraf kemiskinan masyarakat menyebabkan garis kemiskinan kian meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 26,5 juta orang dengan garis kemiskinan terendah sebesar Rp464.000 dan rata-rata Rp2.395.000. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, garis lahir, tingkat upah, dan beberapa faktor lainnya. Jika diamati secara mendalam Dewan Juri yang terhormat, sebagian besar faktor-faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga diperlukan analisis yang tepat dengan melibatkan banyak sinergisitas dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini seperti pembukaan lapangan pekerjaan secara besar-besaran dan menyalurkan program pemberdayaan dan keterampilan, akan tetapi pada kenyataannya kemiskinan ini sulit untuk diatasi. Lalu, bagaimana Sustainable Development Goals pada tahun 2020 dapat terwujud jika garis kemiskinan di Indonesia masih tinggi? Memasuki argumentasi kami yang kedua, Dewan Juri, program bantuan belum tepat sasaran. Untuk menunjang penuntasan kemiskinan, pemerintah menyalurkan beberapa program bantuan terhadap masyarakat seperti Program Indonesia Pintar atau PIP, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKNKIS, Program Keluarga Harapan atau PKH, dan beberapa bantuan lainnya. Namun, apakah program pemberian bansos tersebut sudah sesuai dengan sasaran? Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kesalahan dalam penyaluran bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp6,9 triliun. Dalam pasal 11 Peraturan Omnibus Law Nomor 48 Tahun 2020 disebutkan bahwa penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran termasuk dalam maladministrasi kategori penyimpangan prosedur. Kesalahan pemberian bantuan tersebut tentunya dapat memperburuk kondisi perekonomian masyarakat bawah yang pada notabene layak untuk mendapatkan bantuan. Perlunya memperbaiki dan mengevaluasi regulasi dan kebijakan yang telah dibuat supaya permasalahan ini tidak berkepanjangan di Dewan Juri yang terhormat. Argumentasi kami yang terakhir yaitu pembangunan yang belum merata. Pengentasan kemiskinan dalam tujuan utama SDGs nampaknya juga dihambat oleh pembangunan yang belum merata. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran infrastruktur pada tahun 2022 sebesar Rp365,8 triliun. Meskipun tiap tahunnya anggaran tersebut terus dinaikkan, Indonesia masih saja tertinggal dalam hal kesiapan infrastruktur dibandingkan dengan negara tetangga ataupun negara lain. Pembangunan di dalam negeri yang belum merata terlihat dari ketimpangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya yang masih tertinggal. Padahal, infrastruktur menjadi kunci utama dalam pembangunan suatu daerah supaya dapat memajukan perekonomiannya. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat diperlukan evaluasi dan pembenahan terkait anggaran dan pelaksanaannya sehingga pembangunan infrastruktur lebih merata dan tidak menimbulkan kesenjangan yang berujung pada kemiskinan. Sebab itu, kami menegaskan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami dari tim Pro menyatakan dengan mantap bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini dan mosi perdebatan kali ini layak untuk dipertahankan. Sekian dan terima kasih. Pengentasan kemiskinan tidak pernah menjadi masalah politik ataupun ekonomi. Ini adalah masalah moral. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya Putri Aryani untuk melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang rekan saya sudah sampaikan, dalam hal ini kami sangat paham dan sadar bahwa SDGs di Indonesia belum optimal akibat perencanaan yang belum tepat sasaran. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berkomitmen untuk menciptakan SDGs. Berdasarkan Sustainable Development Report tahun 2021, negara-negara diberi peringkat berdasarkan skor keseluruhan dan mengukur kemajuan menuju pencapaian tujuan SDGs. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 82 dari 163 dengan poin sebesar 69,16.
Posisi tersebut cukup rendah dari poin target 100 dan terutama sebagian besar negara kawasan Asia Tenggara berada di atas peringkat Indonesia. Banyak tujuan dan target lainnya dinilai belum tercapai. SDGs bertujuan mengurangi kemiskinan tetapi gagal memperhatikan dan mengatasi akar masalah kemiskinan. SDGs tidak secara khusus memperhatikan pentingnya pencapaian tujuan perbaikan pembangunan ekonomi. SDGs kurang memperhatikan sifat holistik, inklusif, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, SDGs dinilai kurang memperhatikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Secara teoretis, SDGs ingin diterapkan di semua negara, tetapi kenyataannya SDGs hanya diterapkan pada negara berkembang atau miskin dengan bantuan pendanaan dari negara kaya. Beberapa masalah utama yang belum bisa diatasi sampai dengan saat ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, masih terdapat jurang yang lebar antara rumah tangga yang miskin dan rumah tangga antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemudian yang kedua, jutaan orang miskin hidup dalam kemiskinan dan kelaparan tanpa akses terhadap pelayanan dasar. Kemudian Dewan Juri yang ketiga, perubahan iklim dan degradasi lingkungan merongrong kemajuan yang diperoleh dan kelompok masyarakat miskin terkena dampak yang paling besar. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perdebatan kali ini. Pencapaian SDGs di Indonesia belum optimal, diakibatkan oleh perencanaan yang belum tepat sasaran, khususnya dalam pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh, yaitu yang pertama, garis kemiskinan yang tinggi, kemudian yang kedua, program bantuan yang belum tepat sasaran, kemudian yang ketiga, pembangunan yang belum merata. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi dan gagasan yang dapat kami sampaikan pada perdebatan kali ini adalah untuk menuntaskan kemiskinan, pemerintah perlu memastikan tidak ada kelaparan dan pembangunan infrastruktur yang merata dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah diambil. Kesejahteraan dan keadilan menjadi hak mutlak bagi setiap umat manusia yang wajib diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat. Wacana SDGs akan cepat direalisasikan jika diperbaiki dari regulasi yang diterapkan. Maka dari itu, kami dari tim Pro menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini dan mosi layak untuk dipertahankan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.